Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Drama sengit terjadi saat Manchester United menjamu Everton dalam lanjutan Premier League Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini berakhir imbang 3-3. MU terlihat bisa menang mudah karena sempat unggul 2-0 terlebih dahulu. MU membuka keunggulan di menit ke-24. Tandukan Edinson Cavani mengoyak gawang Everton yang dikawal Robin Olsen. Cavani memanfaatkan umpan dari Marcus Rashford. MU menggandakan kedudukan di menit ke-45. Kali ini Bruno Fernandes yang mencatatkan namanya di papan skor. Tendangannya dari luar kotak penalti sukses membobol gawang Everton. Memasuki babak kedua, situasi berubah. Everton mulai berani tampil agresif. The Toffees memperkecil ketertinggalan di menit ke-49. Gol dicetak oleh Doucouré yang memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang. Sebelumnya tendangan Dominic Calvert-Lewin membentur pemain MU. Pertandingan semakin seru saat Everton mampu menyamakan kedudukan. Umpan manis dari Doucouré diselesaikan dengan sempurna oleh James Rodriguez. MU kembali unggul di menit ke-70. Tandukan Scott McTominay bersarang telak di gawang Everton. Dia sukses mengoptimalkan umpan dari tendangan bebas Luke Shaw. Kemenangan MU buyar di menit ke-90 plus 5. Everton menyamakan kedudukan menjadi 3-3 berkat gol Dominic Calvert-Lewin. Dia memanfaatkan umpan dari Lucas Digne. Hasil ini membuat MU tertahan di posisi kedua dengan 45 poin dari 23 laga. Mereka tertinggal 2 angka dari pemuncak klasemen Manchester City yang memiliki 2 laga tabungan. Sementara itu Everton ada di peringkat ke-6 dengan 37 poin dari 21 pertandingan. Halo teman-teman semua, bagi kalian yang lagi nyari situs taruhan online resmi dan terpercaya di Indonesia, kalian dapat mendaftar dan bermain di situs WeRobet. WeRobet merupakan agen taruhan online yang menyediakan permainan lengkap seperti Sigobet, slot online, live casino, ID and play, sambung ayam online, permainan arcade, dan masih banyak permainan lainnya. Anda dapat memainkan dengan satu user ID. WeRobet juga sudah dilengkapi oleh lisensi resmi dari Fixgor dan BMM Persot Filipina. WeRobet situs taruhan online dengan promo dan bonus terbesar se-Indonesia, dan diantaranya bonus cashback semua permainan slot online sebesar 100%. Bonus tambahan slot online sebesar 200%. Untuk player dengan turnover tertinggi selain itu ada bonus deposit harian semua permainan 10%. Dan masih banyak promo yang sangat menarik lainnya. Dengan modal deposit 10.000, Anda memiliki kesempatan mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi. Selain itu, WeRobet menerima dari bank lokal seperti Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri, Oppo, GoPay, Dana, dan Pulsa XL. Untuk info selengkapnya, kalian cek di link deskripsi ya. Spekulasi siapa bek tengah baru Manchester United kian melebar. Yang terbaru, Nikola Milenkovic dilaporkan bakal jadi incaran terbaru Setan Merah. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United tengah berburu bek tengah baru. Ole Gunnar Solskjaer diketahui tidak puas dengan performa inkonsisten para beknya. Namun, menurut pakar transfer Sky Sport Angelo Mangiante, MU kini punya incaran lain. Setan Merah membidik sosok Nikola Milenkovic dari Fiorentina. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah cukup lama mengamati Milenkovic. Bek berusia 23 tahun itu sudah menjadi starter rutin di skuad La Viola. Ia juga berhasil tampil dengan konsisten meski usianya masih muda. Itulah mengapa Manchester United tertarik untuk memboyong pemain asal Serbia tersebut.
Menurut laporan tersebut, peluang Manchester United untuk mendapatkan Milenkovic cukup besar. Sang bek kontraknya akan habis di tahun 2022. Sementara Milenkovic dilaporkan ingin hengkang dari Fiorentina. Sang bek kabarnya memprioritaskan pindah ke Manchester United, sehingga United bisa dengan mudah untuk mendapatkan jasanya. MU dikabarkan tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrut Milenkovic. Sang bek kabarnya bisa direkrut dengan bayaran sebesar 30 juta euro saja di musim panas nanti. Sebuah asa diungkapkan Aaron Wan-Bissaka. Bek 23 tahun itu berhasrat memenangkan trofi Premier League bersama Manchester United. Menurut Aaron Wan-Bissaka, tim sebesar MU sudah terlalu lama mengalami paceklik trofi juara. Jadi ia berharap timnya bisa memenangkan trofi juara sesegera mungkin agar mereka bisa kembali ke habitat asli mereka sebagai penantang gelar juara. Memenangkan trofi juara itu akan berarti besar bagi tim ini, karena kami memiliki sejarah yang selalu memenangkan trofi. Jadi kami ingin kembali ke situasi itu. Menurut Wan-Bissaka, kondisi internal Setan Merah saat ini sudah semakin solid. Jadi ia menilai tidak lama lagi United bisa menjadi juara kembali. Mood dari tim ini sangat bagus. Memang kami beberapa kali menelan kekalahan, namun itu tidak menyurutkan niatan kami untuk memenangkan Premier League. Semangat tim ini sangat tinggi, dan selama kami terus bersama, kami bisa kembali ke performa terbaik kami, ujarnya. Asa Manchester United untuk mendatangkan Kieran Trippier di musim panas nanti bakal sirna, karena pihak Atletico Madrid tidak berkenan menjual bek 30 tahun tersebut. Mundo Deportivo mengklaim bahwa United harus melupakan upaya untuk mendatangkan Trippier karena Atletico Madrid tidak bersedia menjualnya. Menurut laporan tersebut, Diego Simeone selaku manajer Atletico Madrid ogah untuk berpisah dengan Trippier. Ia menilai Trippier adalah bek kanan terbaik saat ini. Sang bek memberikan dampak yang nyata bagi lini pertahanan Los Rojiblancos. Untuk itu ia tidak mau berpisah dengan mantan pemain Tottenham itu pada musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen Atletico Madrid sudah menghubungi manajemen Manchester United. Mereka sudah menjelaskan bahwa Trippier tidak akan mereka jual. Mereka tidak tertarik dengan berapapun bayaran yang ditawarkan MU untuk sang bek. Untuk itu mereka meminta pihak Setan Merah mencari bek kanan lain di musim panas nanti. Trippier sendiri sudah cukup lama absen di skuad Atletico Madrid. Ia dijatuhi hukuman dilarang bermain selama 10 pekan dan denda 70.000 pound sterling akibat terlibat perjudian. Sebuah ancaman dilemparkan Harry Maguire kepada para kontestan Premier League musim ini. Kapten Manchester United itu menilai timnya sudah berkembang dengan pesat sehingga mereka siap bicara banyak dalam persaingan gelar juara ke depannya. 7 tahun terakhir Manchester United memang bisa dikatakan mengalami penurunan. Setan Merah yang langganan jadi juara IPL malah kesulitan untuk menjadi penantang gelar juara. Namun di musim 2020-2021 ada perubahan dari skuad Setan Merah. Anak asuh Ole Gunnar Solskjaer itu mulai tampil konsisten sehingga mereka saat ini berada di papan atas klasemen IPL. Harry Maguire menyebut bahwa MU yang sekarang sudah tidak bisa disepelekan lagi. Menurut Harry Maguire, MU perlahan tapi pasti sudah mulai tampil konsisten. Itu terbukti dari keberhasilan mereka memenangkan beberapa pertandingan yang sebenarnya sulit dimenangkan. Harry Maguire menyebut bahwa United saat ini sudah berkembang dengan pesat, jadi ia menilai timnya akan menjelma menjadi penantang gelar yang serius di musim ini. Kami ingin terus berkembang, karena bermain untuk klub ini berarti kami harus memenangkan trofi juara. Kami sekarang sudah mulai bersaing untuk memenangkan gelar liga, dan kami harus memenangkan kompetisi-kompetisi terbesar di dunia. Jadi kami akan berjuang, ujarnya. Manchester United sendiri menempati peringkat 2 klasemen sementara IPL. Setan Merah terpaut 3 poin dari Manchester City yang berada di puncak klasemen. Kapten Manchester United Harry Maguire memiliki sebuah asa yang ingin ia capai di akhir musim nanti. Ia ingin membawa timnya memenangkan trofi juara agar mereka bisa membungkam para pengkritik. Beberapa tahun terakhir, Manchester United bisa dikatakan makan kritikan hampir setiap hari. Performa inkonsisten mereka membuat banyak pihak mengkritik mereka dari hari ke hari. 3 bulan terakhir, performa Manchester United menunjukkan peningkatan yang pesat. Namun masih ada saja pihak-pihak yang mengkritik permainan mereka.
Harry Maguire mengaku tidak bermasalah dengan kritikan-kritikan yang masuk bagi timnya. Menurut Harry Maguire, wajar jika banyak yang mengkritik MU bahkan ketika mereka bermain baik. Ia menilai itu resiko bermain di klub besar seperti Setan Merah. Kami adalah tim yang paling banyak dibicarakan di dunia. Ada banyak orang yang tidak ingin kami meraih kesuksesan. Banyak yang berharap kami gagal dan itu adalah realitas yang kami hadapi. Saya sendiri sudah mulai terbiasa akan itu. Menurut Maguire, ada satu metode efektif untuk membungkam para pengkritik tersebut. Ia menyebut bahwa timnya harus bekerja keras untuk memenangkan trofi di musim ini agar semua yang mengkritik mereka terdiam. Saya pribadi menjadikan kritikan-kritikan itu sebagai motivasi. Karena ketika saya mengangkat trofi pertama saya di klub ini, saya akan tersenyum lebar melihat orang-orang yang geram melihat kami mengangkat trofi itu, ujarnya. Tidak ada yang membantah pentingnya kontribusi Bruno Fernandes untuk Manchester United setahun terakhir. Namun siapa sangka Bruno awalnya bukan target utama MU. Bruno Fernandes direkrut MU dari Sporting Lisbon pada Januari 2020 lalu. Tentu pembelian Januari punya alasan yang jelas. Bruno pun sempat dianggap sebagai transfer dadakan. Meski begitu, pembelian ini terbukti sangat memuaskan. Setahun di MU, Bruno menjadi jelma jadi pemain krusial dan jadi nyawa permainan tim MU. Mengutip dari Express, MU awalnya bergerak dalam perburuan striker Erling Haaland. Bahkan MU ada di barisan terdepan, Haaland pun mengenal Ole Gunnar Solskjaer. Saat itu Haaland masih membela RB Salzburg dan diyakini bisa jadi solusi MU di lini serang. MU hanya punya Anthony Martial kala itu, yang jelas tidak cukup bagus. Sayangnya MU memilih mundur, Haaland pun justru memilih Borussia Dortmund, klub yang dia bela sampai sekarang. Kabarnya MU mundur karena tidak mau dipermainkan Mino Raiola, agen Haaland yang menuntut klausul buyback. Gagal mendapatkan Haaland, MU terus mencari dan menurut The Athletic pencarian itu berujung pada nama Bruno Fernandes. Benar posisi Haaland dan Bruno berbeda, tapi Solskjaer saat itu yakin Bruno bisa membantu para penyerang. Dan terbukti sekarang Bruno adalah penyuplai peluang untuk penyerang MU. Pembelian Bruno pun berjalan mulus. MU tidak punya pesaing dan bisa dengan mudah merayu Sporting dan si pemain. Kini Bruno jadi idola baru fans MU. Musim ini dia bisa Kini Bruno jadi idola baru fans Manchester United. Musim ini dia sudah membungkus 17 gol dan 11 assist di semua kompetisi. Legenda Manchester United Brian Robson angkat bicara terkait komparasi Bruno Fernandes dan Paul Scholes. Ia mengakui bahwa playmaker anyar Manchester United itu memang mirip dengan Paul Scholes. Sejak didatangkan dari Sporting Lisbon, sang playmaker bertumbuh menjadi idola baru di kalangan fans MU. Ia digilai karena sangat produktif, mencetak gol dan membuat assist. Banyak yang menilai bahwa Fernandes mirip dengan gelandang legendaris MU, yaitu Paul Scholes. Brian Robson menilai bahwa ada banyak kemiripan antara Fernandes dan Paul Scholes, terutama dalam hal produktivitas dan etos kerjanya. Menurut Brian Robson, ada alasan mengapa ia menyebut bahwa Fernandes sangat mirip dengan Paul Scholes. Ia menyebut kedua pemain ini memiliki karakteristik permainan yang sama, sehingga ia langsung teringat dengan Paul Scholes saat melihat Fernandes bermain. Musim ini Fernandes berkontribusi besar bagi Manchester United. Ia tercatat 17 gol dan 12 assist dari total 32 laga penampilan untuk Manchester United. Masa depan Paul Pogba di Manchester United hingga masih jadi bahan pembicaraan. Namun Ole Gunnar Solskjaer menegaskan bahwa Pogba saat ini merasa sangat bahagia di klub. Pogba masih punya kontrak di United hingga tahun 2022, namun ia selalu disebut-sebut ingin meninggalkan Old Trafford. Gelandang asal Prancis itu kabarnya ingin pindah ke Real Madrid. Selain itu, Pogba juga diinginkan mantan klubnya yaitu Juventus. Pada akhir tahun lalu, agen Pogba Mino Raiola sempat membuat heboh. Ia mengatakan sang gelandang tidak bahagia bersama Setan Merah dan harus pergi. Solskjaer mengungkapkan bahwa dirinya sudah berbicara secara pribadi dengan Paul Pogba, namun ia tidak bisa mengungkapkan isi pembicaraan. Percakapan kami tetap bersifat pribadi. Tentu saja, Paul adalah pemain Man United terus-menerus. Dia sudah di sini dalam 2 periode, kata Solskjaer.
Dia datang ke sini sebagai seorang anak. Dia belajar tentang sejarah klub dan semangat klub. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk Man United ketika dia ada di sini. Dan saya pikir kita telah melihat bahwa dia benar-benar peduli dengan timnya dan dia berusaha untuk sukses seperti orang lain. Solskjaer mengatakan spekulasi tentang Paul Pogba akan selalu ada. Namun Solskjaer menegaskan bahwa Pogba saat ini senang di United.